Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Bardansyah di channel Inspirasi dan Motivasi. Hari ini saya tidak membahas buku saya, tapi saya membawa sebuah buku yang menarik tentang motivasi, buku dari Pak Daryanto namanya. Saya membahas buku ini karena kekhawatiran saya dengan situasi dunia atau mungkin bisa juga situasi negara ini akhir-akhir ini ya. Kekerasan, ujaran kebencian, apalagi menjelang kontestasi pemilihan pilpres ini. Jadi isu-isu sara, isu-isu politik identitas dan lainnya berseliweran. Kecenderungan motivated reasoning, confirmation bias sangat sering mengudara di media-media sosial. Jadi hari ini saya pengen membuat sebuah video narasi tentang situasi dan bagaimana kita menghadapi situasi ini. Baik, kita saksikan dulu videonya. Seorang tua yang tidak berpendidikan berniat mengunjungi suatu kota besar untuk pertama kali dalam hidupnya. Dia dibesarkan di sebuah dusun terpencil, bekerja keras membesarkan anak-anaknya dan sekarang menikmati kunjungan pertamanya ke rumah anaknya yang modern. Suatu hari, sewaktu berjalan-jalan di seputar kota, si orang tua mendengar suara yang begitu tidak enak dan menyakitkan telinga. Belum pernah dia mendengar suara yang begitu tidak enak didengar di dusunnya yang sepi dan dia bersikeras mencari sumber bunyi tersebut. Mengikuti arah suara yang mengganggu pendengarannya, dia melihat sebuah ruangan dalam sebuah rumah. Di situ terlihat seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Gik! Ngok! Bunyi yang berasal dari nada sumbang biola tersebut. Saat dia mengetahui dari putranya bahwa itulah yang dinamakan biola, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah mau lagi mendengar suara yang mengerikan tersebut. Hari berikutnya, di bagian lain kota tersebut, si orang tua ini kembali mendengar suara, namun kali ini suara tersebut sangat merdu dan mendayu-dayu serta membelai-belai telinga tuanya. Dia tidak pernah mendengar melodi yang begitu indah di dusunnya. Dia pun mencoba mencari sumber suara itu. Sampai di sumbernya, dia melihat sebuah ruangan depan sebuah rumah, di mana seorang wanita tua, seorang maestro, sedang memainkan sebuah sonata dengan biolanya. Seketika orang tua ini menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan yang didengarnya dahulu bukanlah kesalahan sang biola, dan bukan pula kesalahan si anak. Itu hanyalah proses belajar seorang anak untuk bisa memainkan biolanya dengan baik. Dari pemikirannya yang sederhana muncullah sebuah kebijaksanaan. Si orang tua mulai berpikir, demikian pula halnya dengan agama. Sewaktu menemukan seorang religius yang bersemangat, baca, fanatik buta terhadap kepercayaannya, tidaklah benar untuk menyalahkan agamanya. Itu hanyalah proses belajar sang pemula untuk bisa memainkan agamanya dengan baik. Sewaktu kita bertemu dengan orang suci, seorang maestro dalam agamanya, ketika kita bertemu dengan orang seperti ini, adalah sebuah pertemuan yang sangat indah yang memberikan inspirasi kepada kita. Apapun agama mereka. Namun ini bukanlah akhir cerita. Suatu hari, di bahagian lain kota tersebut, si orang tua mendengar sebuah suara yang bahkan melebihi keindahan dan kejernihan suara sang maestro biola. Menurut Anda, suara apakah itu? Melebihi indahnya suara aliran air pegunungan, melebihi indahnya suara angin di musim gugur di sebuah hutan, melebihi suara burung-burung pegunungan yang bernyanyi, bahkan melebihi indahnya keheningan pegunungan yang damai di musim salju pada malam hari.
Suara apakah yang menggerakkan hati si orang tua, untuk mengatakan suara itu melebihi apapun? Itulah suara sebuah orkestra besar yang memainkan sebuah simfoni. Bagi si orang tua, alasan suara musik itu menjadi terindah di dunia adalah, pertama, seluruh anggota orkestra adalah maestro pada alat musiknya masing-masing. Kedua, mereka telah belajar lebih jauh lagi untuk bisa bermain bersama-sama dalam sebuah harmoni. Mungkin ini sama dengan agama, yang mengajarkan keindahan dan kedamaian pada penganutnya masing-masing, pikir si orang tua. Sahabatku sekalian, marilah kita belajar dari pelajaran-pelajaran kehidupan dalam inti kesejukan kepercayaan kita masing-masing. Marilah kita semua menjadi maestro dalam cinta kasih di dalam agama masing-masing. Lalu setelah mempelajari agama kita dengan baik, lebih jauh lagi, mari kita belajar untuk bermain seperti halnya anggota sebuah orkestra, bersama-sama dengan agama lain, dalam sebuah harmoni, itulah suara paling indah. Ya, begitu video tadi. Setelah melihat video ini, saya berharap kita menyadari bahwa banyak hal-hal yang terjadi yang tidak perlu kita sikapi dengan sangat serius. Ya, banyak orang fanatik buta karena kekurangan ilmu, ya, kekurangan literasi. Seharusnya kita memberikan pemahaman kepada anak muda, pemahaman kepada orang-orang yang tidak berilmu. Bukan berarti kita harus juga ikut di dalamnya. Ya, ikut di dalamnya. Jadi jangan sampai begitu juga. Ya, seperti kisah orang tua tadi. Dia menyadari realita yang terjadi. Dan dia melihat. Jadi menarik analoginya. Dia melihat seorang anak kecil belajar biola. Kemudian begitu bencinya dengan suara itu. Kemudian dia sadar ketika dia mendengar suara wanita, suara biola seorang wanita ya, yang begitu lembut, dan lebih luar biasa lagi ketika dia mendengar suara orkestra ya, dimana semua pemain dalam orkestra itu adalah maestro. Jadi mari menjadi maestro untuk negeri ini, membawa pembelajaran bagi orang-orang bagaimana kita menciptakan harmoni di negeri indah ini. Jadi kita sama-sama berpikir positif untuk membangun negeri dengan narasi-narasi yang baik. Oke, demikian video saya. Saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.